Martina dari PGSD 9, PPC Prajabatan Gelombang 1 2024. Baik, pada video pendek kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Setiap anak memiliki potensinya yang masing-masing, baik minat maupun bakat. Sehingga kita sebagai pendidik yang profesional, kita harus mampu memaksimalkan potensi dari setiap peserta didik. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita sudah tidak asing dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bapak pendidikan yang filosofi pemikirannya relevan hingga saat ini. Beliau menyatakan bahwa pendidikan harus berpihak kepada peserta didik. Guru harus berpihak kepada murid, sehingga sebagai calon guru yang profesional, kita harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter yang positif. Kita sebagai calon guru yang profesional dapat menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Susun Tolodo, Ingat Dwi Mangunkarso, dan Teguh Handayani, yang berarti bahwa di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, dan di belakang memberikan semangat. Pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat kepada peserta didik dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan kembangnya. Untuk itu, guru dan orang tua harus saling terlibat dan memperhatikan perkembangan minat dan bakat serta kemampuan masing-masing anak. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pertama, berorientasi manusia merdeka. Tujuan pertama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sosial. Dalam hal ini, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka merupakan manusia yang bisa merdeka apabila pendidikan itu berpihak kepada murid, agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan. Juga bebas mengutarakan pendapat serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, dan lainnya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya
sesuai dengan potensi, bakat, dan minat anak. Ketiga, memperhatikan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan belajar murid dengan zaman dulu. Salah satunya terlihat dari penguasaan teknologi. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, seorang pendidik dituntut dapat memaksimalkan kemampuan dan keterampilannya, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator yang memberikan semangat. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam memberikan pendidikan anak, hendaknya guru dan orang tua menuntun dengan penuh kasih sayang. Demikianlah materi ini disampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.